Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Cynthia dan rekan saya Chris, Trixie, Caroline, dan Brigita akan memberikan penjelasan analisis studi kasus Rise and Fall of Business. Kami memilih perusahaan Nike sebagai bisnis yang akan kami analisis. Berikut profil singkat dari perusahaan Nike. Nike adalah perusahaan multinasional Amerika yang bergerak dalam bidang desain, pengembangan, manufaktur, pemasaran, dan penjualan produk atletik dan olahraga. Nike bergerak dalam industri mode yang menjual produk secara eceran. Sebelumnya, Nike dikenal sebagai Blue Ribbon Sports atau BRS, didirikan pada tahun 1964 oleh Phil Knight yang merupakan seorang pelari dan Bill Bowerman pelatihnya. Kecintaan mereka pada lari mendorong mereka untuk menjual sepatu dan membuat desain yang luar biasa untuk para pelari di seluruh dunia. Perusahaan ini berkantor pusat di dekat Beaverton, Oregon, di wilayah metropolitan Portland. Nike adalah pemasok sepatu dan pakaian atletik terbesar dan terpopuler di dunia, sehingga disebut produsen utama peralatan olahraga. Nike juga menjual peralatan dan aksesori olahraga seperti bola, kacamata, tas, sarung tangan, perangkat digital, dan lainnya, serta barang rekreasi untuk berbagai aktivitas fisik dan di luar ruangan. Perusahaan ini menargetkan pria, wanita, atlet muda, dan anak-anak dalam urutan pendapatan. Nike bukan yang pertama memasuki pasar ini, tetapi dengan desain inovatif dan strategi pemasarannya, Nike berhasil mencapai puncak. Nike bahkan sebenarnya tidak memproduksi barang yang dijualnya dan tentu saja tidak memiliki pabrik sendiri, tetapi memilih untuk melakukan outsourcing pada produsen dan pemasok yang sebagian besar di luar Amerika Serikat. Dari strategi tersebut, Nike menuai penghematan biaya yang cukup besar dalam prosesnya. Terlepas dari rantai pasokan dan jaringan manufakturnya yang besar, Nike tetap berfokus pada menjaga kualitas dan karakter inovatif produknya, berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan juga pengembangan. Saya akan menjelaskan fall dan atau rise perusahaan Nike. Phil Knight bersama dengan Bill Bowerman memulai usahanya dengan cara mengimpor sepatu atletik berkualitas tinggi dan murah yang berasal dari Jepang. Mereka memutuskan untuk menjadi distributor suatu perusahaan sepatu yang bernama Onitsuka Tiger. Tidak disangka-sangka, sepatu tersebut ternyata digemari oleh banyak warga Amerika sehingga permintaan sepatu Onitsuka Tiger sangat tinggi dan meraup keuntungan yang cukup besar. Setelah kontraknya dengan perusahaan Onitsuka Tiger berakhir, pada tahun 1972, Phil Knight dan Bill Bowerman mendirikan perusahaan sepatu atletik mereka sendiri yang mereka beri nama Nike. Sejak saat itu, Nike terus melebarkan sayapnya dan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Akan tetapi, setelah tahun 1983, penjualan mengalami perlambatan sehingga Nike kemudian perlu mencari solusi untuk membantu mengembalikan keadaan mereka. Pada saat itu, Nike menyadari potensi salah satu atlet NBA terbaik di dunia, yaitu Michael Jordan. Pada saat itu, Michael Jordan adalah seorang atlet pemula yang dikenal dengan kecepatannya serta kemampuannya dalam melompat, yang mana sangat cocok dengan sepatu varian Air milik Nike yang ingin mereka promosikan. Sehingga, pada tahun 1984, Nike mengeluarkan desain sepatu Air Jordan 1 yang hanya diberikan kepada Michael Jordan. Pada tahun 1986, sepatu tersebut pertama kali dipakai Michael Jordan untuk pertandingan. Namun, NBA memberi foul pada Michael Jordan dan ia tidak diperbolehkan memakai sepatu tersebut lagi karena sepatu tersebut terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan sepatu atletik lainnya. Karena dikarenakan pernyataan tersebut, orang-orang justru sangat mengincar sepatu Air Jordan, sehingga kemudian penjualan Nike naik pesat dalam waktu yang sangat singkat. Sampai saat ini pun, sepatu Air Jordan adalah sepatu yang diincar oleh banyak orang di seluruh dunia. Kejadian tersebut akhirnya menyelamatkan Nike dari anjloknya penjualan. Nike menjadi perusahaan sportswear terbesar di dunia dengan pemasarannya yang brilian, seperti kampanyenya Just Do It, dan dengan merekrut atlet pemula yang pada akhirnya akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Bisnis model kanvas Nike mengalami beberapa perubahan selama Nike menghadapi kondisi krisis dan berupaya untuk bangkit lagi di pasar. Berikut 2 bisnis model kanvas untuk Nike. Yang pertama merupakan bisnis model kanvas Nike sebelum dan saat menghadapi krisis. Dan yang kedua merupakan bisnis model kanvas Nike saat dan sesudah bangkit kembali ke pasar setelah mengatasi krisis. Setelah mengevaluasi kedua bisnis model di atas, secara keseluruhan, kelemahan dan kekuatan dari Nike adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk kelemahan bisnis model kanvas Nike sebelum dan saat berada dalam kondisi fall, Nike memiliki channels yang kurang luas sehingga jangkauan target pasarnya masih belum maksimal. Customer relationship-nya tidak cukup menarik hingga membuat target pasar ingin membeli produk Nike yang harganya sangat mahal. Revenue streams Nike saat itu hanya bergantung pada penjualan produk sepatu olahraga saja.
Key resources Nike belum mencakup hak milik intelektual, kekuatan brand, dan sebagainya yang sangat penting untuk menarik pelanggan sekaligus mempertahankan bisnis. Cost structure Nike juga cukup bermasalah karena pengeluaran sebanyak itu cukup sulit ditutupi hanya dengan hasil penjualan sepatu olahraga saja. Untuk kelemahan bisnis model Nike saat dan sesudah mengalami kondisi rise, Nike berhasil mengatasi dan memperbaiki hampir semua kelemahannya. Namun satu kelemahan yang masih ada yaitu terkait cost structure. Nike masih memiliki begitu banyak pengeluaran. Dampaknya akan terasa saat penjualan mulai surut dan pengeluaran terlalu besar. Untuk kekuatan terbesar Nike adalah brand image dan kemampuannya untuk beradaptasi dan menyesuaikan produk-produknya dengan tren dan minat pasar, serta inovasi produknya yang selalu mengutamakan kualitas, baik dari segi kenyamanan maupun desain. Dengan kemampuan ini, Nike pun dapat menyesuaikan bisnis model kanvasnya sesuai dengan keadaan pasar. Untuk kekuatan bisnis model Nike sebelum dan saat berada dalam kondisi fall, Nike memiliki value propositions yang dapat menyampaikan value yang ditawarkan dengan cukup jelas dan menarik. Customer segmentnya sudah cukup jelas dan spesifik. Pilihan key partnersnya juga sudah bagus dan relevan dengan produk yang ditawarkan. Key activitiesnya pun sudah lengkap dan mencakup sebagian besar aktivitas yang memang penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan bisnis Nike. Untuk kekuatan bisnis model Nike saat dan sesudah mengalami kondisi rise, Nike meningkatkan kinerja bisnisnya dan memperbaiki berbagai aspek dalam bisnis modelnya sehingga kekuatan bisnis Nike pun semakin bertambah. Value propositions yang ditawarkan dapat menyampaikan value produk-produk Nike kepada target pasar dengan semakin jelas dan menarik. Customer segments-nya menjadi lebih luas, jelas, dan spesifik. Customer relationships-nya menjadi lebih menarik dan efektif untuk membangun minat, koneksi, dan loyalitas pelanggan. Channel sudah lebih bervariasi dan mengikuti tren sehingga dapat menjangkau target pasar lebih luas. Revenue stream sudah lebih baik karena sekarang Nike tidak hanya menjual sepatu olahraga saja, melainkan juga menjual pakaian, perlengkapan, dan aksesoris olahraga. Key activitiesnya sudah cukup lengkap dan bagus. Key partners Nike juga sudah banyak dan semuanya sangat efektif untuk mendukung kelangsungan dan pertumbuhan bisnis Nike. Key resources pun sangat baik karena lebih memanfaatkan kekuatan brand dan memiliki hak milik intelektual untuk menjaga brand tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan cek file di deskripsi video di bawah. Berikut adalah penjelasan terkait pattern yang digunakan oleh perusahaan Nike. Nike menggunakan pattern model bisnis tipe Open Business Model. Open Business Model adalah konsep bisnis yang terbuka, cenderung mengikut sertakan mitra yang terlibat untuk menciptakan produk dalam rangka mendapatkan ide, saran, maupun inovasi yang baik bagi pengembangan bisnis tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Nike, di mana model bisnis Nike berfokus pada inovasi dan kustomisasi. Nike mempertahankan pemeriksaan kualitas yang ketat hingga menghabiskan banyak sumber daya dan waktu untuk merancang penelitian dan pengembangannya. Nike memiliki tim khusus bernama Nike Explore Team Sports Research Lab yang bertanggung jawab atas inovasi. Personelnya terdiri dari para peneliti dengan gelar doktor dalam teknik biomedis, biomekanik, kinesiologi, teknik mesin, fisika, fisiologi, dan ilmu sistem. Selain itu, Nike memiliki dewan penasihat dan komite penelitian yang terdiri dari atlet, pelatih, ahli ortopedi, ahli penyakit kaki, manajer peralatan, dan ahli yang dapat memandu proses desain dan pengembangan produk. Kustomisasi juga merupakan fitur lain yang dimiliki oleh Nike. Nike ID adalah layanan yang memungkinkan pembeli untuk menyesuaikan sepatu mereka. Mereka dapat memilih warna, gaya olahraga, dan daya tariknya. Seseorang dapat mengunjungi Nike by You, custom shoes, dan memiliki sepatu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Nike telah membangun model bisnis yang mengamati tren dan selalu relevan dengan pasar. Dalam segi promosi, Nike juga memperhatikan kondisi eksternalnya, contohnya pada kasus di mana pesepak bola Brasil bernama Neymar yang memiliki kontrak dengan Nike namun ia tersandung tuduhan kasus pelecehan seksual kepada seorang karyawan wanita. Dari permasalahan tersebut, Nike mengambil keputusan tegas untuk memutuskan hubungan kontraknya dengan Neymar. Bisnis environment yang paling mempengaruhi Nike adalah sosial budaya, di mana Nike melihat pola perilaku dari pelanggan dan membuat profil dari pelanggan tersebut. Nike didirikan pada tahun 1972, di mana pada awal tahun 1970-an, jenis sepatu yang disukai oleh masyarakat dan sedang tren adalah budaya menggunakan sneakerhead. Melihat siapa pelanggannya, tentang apa mereka, dan siapa yang mereka cari, Nike juga membuat sneakerhead. Nike melihat tren yang sedang terjadi, dan melihat pangsa yang terjadi, melihat kompetitor yang ada, melihat tingkah laku dan keinginan konsumen, sehingga Nike membuat kampanye yang berjudul Just Do It. Di mana pada kampanye ini, Nike mengeluarkan produk tidak pada olahraga lari saja,
tetapi juga pada olahraga lain, dan juga Nike juga mengeluarkan sepatu yang mengkolaborasikan fashion serta olahraga. Pada tahun 1984, bintang basket dunia yaitu Michael Jordan berhasil menang di setiap pertandingannya dengan lompatan ikonik yang membuat banyak orang menyukai Michael Jordan. Nike melihat kesempatan itu dengan meluncurkan sepatu Air Jordan 1, di mana sepatu ini benar-benar membuat penghasilan dari Nike meningkat dengan pesat. Nike sempat mengeluarkan iklan kontroversial pada tahun 2018, tetapi Nike tetap teguh pada pendiriannya bahwa iklan tersebut memang ditujukan untuk pelanggan tertentu yang dihubungkan dengan produk terbaru dari Nike ini sendiri. Saat COVID terjadi pun, Nike mengambil peluang ini dengan mengeluarkan kampanye iklan yang bernama Play Inside, Play for the World. Kampanye ini untuk mengekspresikan pentingnya jarak sosial selama ini, di mana mendapatkan banyak sekali perhatian dari masyarakat yang membuat Nike juga bisa tetap bertahan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai value proposition Canvas Nike. Yang pertama itu ada customer profile. Target konsumennya ini secara general saja, terdapat gains, pains, dan juga jobs. Dari gains, pains, dan jobs ini, saya akan memperingkatkan mereka untuk mengetahui mana hal yang paling penting untuk konsumen. Nah, berikut ini adalah pemeringkatan pains, gains, dan jobs. Pada customer jobs, yang paling penting ada meningkatkan performa, dan yang tidak terlalu menjadi permasalahan itu ada menjual ulang. Lalu pada customer pains ada harga yang menjadi extreme concern untuk konsumen, dan yang tidak terlalu concern ada kekhawatiran dalam pembuatan sepatu mereka. Dan yang terakhir ada gain konsumen, di mana kualitas yang menjadi utama, dan yang tidak terlalu menjadi permasalahan ada koleksi. Nah, kemudian ini ada value map Nike, di mana pada value map Nike ini ada gain, ada pain reliever, serta produk dan service Nike. Kemudian ada pemeringkatan lagi, di mana pada produk service mereka ada sepatu olahraga yang berkualitas dengan desain inovatif, dan yang tidak terlalu diutamakan itu mobile apps. Lalu pada pain reliever ada jaminan 30 hari yang paling penting di mata konsumen, dan yang terakhir ada gain Nike, di mana sertifikasi kualitas yang menjadi utama, dan yang tidak terlalu menjadi permasalahan itu ada peningkatan daya tahan. Nah, setelah itu kita akan mencocokkan value map Nike dengan customer profile-nya. Bisa dilihat di sini yang tidak cocok itu hanya beberapa saja, yaitu yang bertandakan putih, di mana itu ada mengoleksi sepatu langka, improve stamina, menjual ulang, khawatir dengan proses pembuatan, serta harganya. Nike mengalami peningkatan yang pesat pada saat awal berdiri tahun 1972 dikarenakan produksi pertama Nike yang bernama Moon Shoes digunakan oleh atlet lari di uji coba Olympic Munich pada tahun 1972. Penjualannya hanya 12 sepatu, sehingga banyak orang-orang yang tertarik. Lalu pada awal tahun 1970-an, sepatu sneakerhead banyak digemari oleh masyarakat, sehingga saat itu Nike mengeluarkan sepatu jenis sneakerhead yang mendapat banyak perhatian juga di masyarakat. Pada tahun 1983, Nike mengalami penurunan pada penjualan. Hal ini dikarenakan brand kompetitor yang bernama Reebok. Reebok terus menjual sepatu lebih banyak dibandingkan oleh Nike. Hal ini dikarenakan persoalan pasar, demografi yang berubah, dan adanya minat pada jenis olahraga yang berbeda, tidak sekedar hanya olahraga lari saja. Hal ini juga menyebabkan Nike kehilangan uang dengan jumlah yang cukup besar di 5 anak perusahaannya di Eropa. Penurunan itu terus terjadi dikarenakan Nike kehilangan pangsa pasar dan terlalu banyak memproduksi sepatu dengan jenis yang sama. Menangani kompetitor, Nike mengeluarkan kampanye bernama Just Do It, di mana ini adalah suatu usaha dari Nike untuk merebut pasar yang hilang. Nike juga melihat perubahan karakter konsumen dengan menambah produk untuk olahraga lain juga. Nike dengan cepat menyadari pentingnya menanggapi perubahan selera pasar, dan tren itu juga penting. Bersamaan dengan kampanye ini, Nike mengeluarkan sepatu yang berkolaborasi dengan bintang basket dunia bernama Michael Jordan, di mana saat itu Michael Jordan hampir memenangi semua pertandingan dan terkenal dengan lompatan ikoniknya. Pada tahun 1986, sepatu itu pertama kali dipakai oleh Michael Jordan dan menjadikan sepatu itu banyak dicari oleh banyak orang, sehingga pendapatan Nike mulai naik dengan pesat. Untuk saran saya pada Nike yaitu pada pains konsumen tadi, di mana konsumen ini memiliki kekhawatiran terhadap proses pembuatan sepatu. Yang belum diketahui itu kan bagaimana Nike membuat sepatu mereka. Apakah mereka mengikuti etika bisnis atau tidak?
Contohnya itu, apakah Nike ini menggunakan child labor untuk membuat sepatunya, atau misalnya mereka underpaid karyawan mereka karena ingin mengurangi cost. Jadi saran saya itu, untuk mengatasi pain konsumen ini, Nike dapat mengeluarkan statement bahwa mereka mempekerjakan karyawan yang sudah cukup umur untuk bekerja, serta mereka tidak underpaid karyawan mereka sebagai pain reliever untuk pain konsumen tadi. Pelajaran bisnis yang dapat diambil dan diterapkan pada bisnis startup adalah kita harus berani mengambil resiko. Kita harus mampu menyesuaikan bisnis kita dengan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar dan sekitar kita. Kita juga harus berani untuk keluar dari zona nyaman dan harus mampu memodifikasi aspek apapun dari bisnis kita yang dapat dikembangkan agar menjadi lebih efektif dan lebih dapat memenuhi keinginan, kebutuhan, dan permintaan pasar. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat berguna bagi Anda sekalian. Sampai jumpa!